bahwa selain potongan korban ini dibuang di sungai, ternyata ada yang ditanam di pinggir sungai, yaitu kepala, terus kemudian telapak tangan dan telapak kakinya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, dalam waktu berdekatan ini, Kota Malang digemparkan kembali tentang kasus mutilasi. Pada kasus ini menimpa seorang pengusaha yang dimutilasi menjadi 9 bagian. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula, kita berkenalan dengan seorang pria bernama Adrian Pranowo berusia 34 tahun. Merupakan warga Jalan Prapen Indah Blok I 12A RT 05 RW 07 Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Diketahui jika Adrian ini merupakan anak dari seorang purnawirawan polisi. Adrian pun memiliki sebuah kafe bernama Sumili Restauran yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur. Selain itu, Adrian juga menjabat sebagai direktur PT Pondasi Bangunan Utama dan pernah menjadi seorang investor di CV 2 Berlian Jaya. Di dalam riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh Adrian ini merupakan lulusan SMP Santa Clara dan SMA Kristen Petra Surabaya. Setelah lulus SMA pada tahun 2005, dia pun menjadi seorang mahasiswa di Universitas Kristen Petra Surabaya dengan jurusan arsitektur dan lulus pada tahun 2007. Adrian kembali melanjutkan kuliah di Universitas Pelita Harapan mengambil jurusan Bisnis, Administrasi, dan Manajemen pada tahun 2010 hingga lulus pada tahun 2015. Dengan berjalannya waktu, Adrian pun menjalani semua aktivitasnya hingga suatu ketika hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 jam 13.00. Adrian pamit kepada keluarganya untuk berangkat kondangan ke daerah Pasuruan, lalu akan pergi menuju kafe miliknya dengan mengendarai mobil berwarna hitam bernomor polisi L1465JK. Hingga pada keesokan harinya, hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 18.00, Adrian memberikan kabar pada orang tuanya bahwa dirinya akan pulang ke Surabaya. Namun sebelum kembali ke Surabaya, dia pun harus mampir terlebih dahulu ke daerah Malang dikarenakan ada keperluan. Namun sejak kepergiannya ke Malang itu, Adrian tidak bisa dihubungi oleh pihak keluarga yang menimbulkan kecemasan bagi keluarga. Tidak adanya kabar dari Adrian, sang ayah pun memutuskan untuk langsung membuat laporan kehilangan anaknya ke Polda Jawa Timur. Setelah dari pelaporan itu, pada hari yang sama, Polda Jawa Timur juga mendapatkan laporan dari masyarakat telah adanya penemuan tubuh manusia dalam kondisi termutilasi, yaitu potongan tubuh tanpa kepala, serta pergelangan tangan dan kaki yang ditemukan di Sungai Sawo Jajar, Kota Malang, Jawa Timur. Setelah melakukan olah TKP di Sungai Sawo Jajar, polisi mencoba mencocokkan potongan tubuh manusia yang ditemukan dengan sosok Adrian yang telah dikabarkan hilang. Potongan tubuh itu pun segera dievakuasi dibawa menuju Rumah Sakit Saiful Anwar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian memanggil keluarga dari Adrian untuk datang ke rumah sakit tersebut guna mengenali potongan tubuh yang ditemukan. Pihak kepolisian pun belum bisa memastikan secara detail dikarenakan harus melalui pemeriksaan secara sains. Sementara pihak kepolisian pun terus melakukan penyelidikan terkait hilangnya Adrian dengan melacak aktivitas email dan riwayat digital. Dari hasil pelacakan keberadaan Adrian terakhir kalinya berada di Malang dan terlacak berada di sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Sawo Jajar yang sangat dekat dari lokasi penemuan tubuh manusia itu. Dari sanalah timbul kecurigaan polisi jika ada kemungkinan besar Adrian ini telah menjadi korban kejahatan dan tubuh yang termutilasi itu adalah tubuh Adrian. Setelah polisi mendatangi posisi lokasi yang terlacak, dugaan polisi pun semakin kuat setelah polisi menemukan mobil Adrian
yang terparkir di depan toko warga yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, dan di dalam mobil ditemukan adanya sebuah ponsel miliknya. Setelah ponsel Adrian berhasil ditemukan, akhirnya diketahui jika orang terakhir yang dihubungi oleh Adrian yaitu Abdur Rahman yang tinggal di Jalan Sawo Jajar, Gang 13A, nomor 12, RT 01 RW 03, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Sebagai orang terakhir yang dihubungi oleh Adrian, pihak kepolisian pun melakukan pemeriksaan kepada Abdul. Namun setelah diperiksa, ternyata polisi tidak menemukan adanya bukti yang kuat, sehingga Abdul pun diizinkan kembali pulang. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi lainnya. Namun polisi belum berhasil mengkerucutkan siapa pelaku kejahatan ini, sehingga polisi masih berupaya melakukan penyelidikan pada kasus ini dengan mencari bukti-bukti lain, dan polisi pun menggunakan anjing pelacak menelusuri tempat penemuan tubuh tersebut, namun belum berhasil menemukan bukti ataupun petunjuk. Penyelidikan pada kasus ini terus dilakukan dan masih menjadi misteri. Namun setelah 3 bulan berjalannya penyelidikan, tepatnya hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Abdur Rahman kembali dipanggil ke Polsek Kedung Kandang, dan ketika sedang menjalani interogasi untuk kedua kalinya, polisi mulai melihat adanya gelagat yang sangat mencurigakan. Namun itu semua tidak bisa dijadikan alasan untuk menangkap Abdul, hingga pada sore harinya Abdul kembali dipulangkan oleh polisi. Dan sekitar pada jam 20.00, anggota kepolisian pun mendatangi pemilik rumah kos untuk menggali informasi. Pemilik rumah kos menjelaskan jika belakangan ini Abdul sempat meminta cat tembok serta mengganti kasur di kamarnya, sehingga semakin kuat dugaan polisi jika Abdur Rahman ini adalah pelaku kejahatan. 2 hari berselang, hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 jam 01.30 dini hari, polisi menangkap Abdur Rahman di rumahnya dan kembali mendesak Abdul dengan sejumlah pertanyaan. Akhirnya Abdur Rahman pun mengakui perbuatannya. Pada malam itu juga Abdul langsung menunjukkan lokasi saat tubuh korban dibuang, serta menunjukkan lokasi bagian tubuh korban yang dikuburkan. Ternyata jarak pembuangan tubuh korban itu hanya berjarak 500 meter dari rumah kontrakan pelaku. Di tepian sungai, di sana ada lahan kosong. Ketika lokasi itu digali, polisi berhasil menemukan adanya tengkorak kepala manusia, pergelangan tangan dan kaki yang terkubur sedalam 50 cm. Setelahnya, pelaku pun segera dibawa menuju Polres Malang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui jika Abdur Rahman ini merupakan warga asal Probolinggo. Pelaku tinggal bersama dengan sang istri yang bekerja sebagai tukang pijat sejak 5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 Maret 2019. Terapi apa bukan dukun apa bagaimana dengar-dengarnya? Pijat terapi untuk orang-orang yang pertama ya mbak anak ibusi ya, ibusi. Yang kedua termasuk orang stroke atau pakai yang lain. Jadi memang pijat itu bisa segala penyakit. Di sini terduga pelaku sama istrinya? Ya mas, Nggak punya anak? Nggak punya anak. Di dalam kamar kos itu memiliki 2 kamar, yaitu 1 kamar digunakan untuk membuka praktek pijat, sementara kamar lainnya digunakan oleh pelaku bersama dengan sang istri. Pelaku mengaku awal mereka saling berkenalan melalui aplikasi Tinder sejak bulan Juni 2023. Di dalam percakapan itu, pelaku menawarkan jasa pijat serta jasa ilmu gaib dalam bentuk pelet atau guna-guna. Hingga Adrian pun tertarik untuk menggunakan jasa dari Abdul, yang kebetulan saja Adrian ini sedang melakukan pendekatan dengan seorang wanita yang dia sukai. Mereka pun sempat bertemu secara langsung di rumah kos dari pelaku dengan tarif Rp300.000. Setelah dari pertemuan itu, pada tanggal 13 Oktober 2023, korban Adrian kembali menghubungi pelaku dan menyampaikan jika ilmu gaib dari pelaku tidak mujarab. Hingga 2 hari setelahnya, mereka pun kembali bertemu
di rumah kos milik pelaku terkait keluhan dari Adrian. Namun di tengah-tengah pertemuan itu, pelaku merasa kesal dikarenakan pelaku tersinggung dengan ucapan dari korban yang merasa ilmu pelet yang dimiliki oleh pelaku tidak bekerja. Memanasnya situasi pada saat itu, akhirnya terjadilah perkelahian dan keduanya saling pukul-memukul. Pelaku berlari ke arah dapur, mengambil senjata tajam berjenis celurit, lalu melayangkan pada bagian leher korban. Akibat dari serangan itu, korban Adrian mengalami pendarahan hebat hingga kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia. Guna menghilangkan jejak pembunuhan, pelaku memisahkan tubuh korban menjadi 9 bagian, lalu memasukkannya dalam 3 kantong kresek yang berbeda dan dibuang ke aliran Sungai Bango. Sebagian potongan tubuh dibuang ke sungai dan potongan tubuh lainnya seperti kepala, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki dikuburkan di bantaran sungai. Pelaku juga membuang alat-alat yang digunakan untuk memisahkan tubuh korban. Hingga kini polisi masih mencari alat tersebut. Setelah kejadian ini, pelaku langsung memberitahu kepada sang istri yang pada saat itu sedang berada di rumah keluarganya. Istri yang mendengar kejadian tersebut sempat pingsan dan tidak menyangka jika suaminya telah melakukan aksi kejahatan seperti itu. Dia pun hanya bisa diam dan tutup mulut. Ke korban kemarin apa, Mas? Yang bikin jengkel ke korban kemarin apa? Karena dia langsung mukul nyaplok terus baru ngeplak terus itu. Karena dia kan awalnya sudah berjalannya dia sama kekasihnya itu berjalan lancar, tiba-tiba kayak berbolak-balik omongan itu, terus dia datang ke saya langsung tiba-tiba merasa kayak kurang maksimal, mau nyaplok itu maksudnya itu. Berarti sempat hancur ya? Iya. Kekasihnya itu laki-laki atau Nggak usah ditanya. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya itu. Atas aksi kejahatan yang dilakukan, pelaku dijerat dengan pasal 338 atau pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Sangat disayangkan, korban yang telah memiliki kehidupan yang sudah baik dan mapan lantaran ambisinya mengejar pujian hati terjebak oleh dukun palsu hingga kehilangan nyawanya. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru saja kita kenal, terlebih yang mengaku dukun sakti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?